Ya, halo. Assalamualaikum, Bu Datul. Waalaikumsalam Ibu Nur. Ibu Datul dari mana? Saya ini dari sekolah Ibu, dari TK Quran tadi. Oh, Langsung tadi dari kemari TK saya cari Quran. Ibu. Oh, iya. Oh, iya, Bu Datul. Nah, saya lihat Ibu Datul ini sepertinya murung-murung. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu Datul? Iya, sebenarnya banyak sekali yang saya mau cerita sama Ibu ini. Makanya saya cari Ibu ini ke lab school ini. Iya. Eh, ada permasalahan apa itu, Bu Datul? Kemarin itu kan saya habis supervisi gabungan dengan pengawas itu sekitar 5 orang. Jujur saya itu langsung kayak apa ya, beda lah antara supervisi gabungan dengan supervisi mandiri yang hanya satu pengawas, terus tiba-tiba ini pengawas 5 datang, terus semua administrasi manajerial itu manajerial administrasi saya itu semua diperiksa dengan banyaknya pengawas itu saya rasa masih banyak kekurangan. Nah, kira-kira bagaimana eh, apa namanya? Bagaimana tanggapannya Ibu atas masa apa yang sudah Ibu lakukan beberapa jam ini gitu kan kejadiannya barusan. Jadi apa yang ibu lakukan beberapa jam ini? Jadi dengan kemumetannya ibu itu menurut ibu kira-kira ibu harus bagaimana? Iya, iya Bu, kan sebenarnya saya bisa itu menyelesaikan administrasi. Soalnya kan itu kalau administrasi manajerial itu kan sangat banyak, sekitar 15 item. Satu item itu saja sudah sekitar 10 yang harus kita siapkan. Bagaimana dikali dengan 15 itu kan memang sangat banyak sekali. Terus kalau masalah supervisi gabungan itu tidak masalah. Cuman saya ini kan sekolah baru, yayasan baru. Jadi saya dua peran, saya juga jadi guru, saya juga jadi kepala sekolah, bendahara juga, jadi pengelola juga. Jadi memang double-double tugasnya itu, Bu. Jadi cara mengatur waktu saya itu seperti apa yang masih saya bingung sehingga saya bisa fokus di mengerjakan tugas laporan manajerial kepala sekolah itu, Ibu. Sedangkan tuntutan dari pengawas itu kan jelas apa administrasi harus ada, harus lengkap dan sebagainya gitu Bu. Apalagi kalau supervisi gabungan. Iya. Kira-kira untuk beberapa apa namanya untuk di untuk di permasalahannya ibu ini, apakah ibu sudah menceritakan masalah ini ke kepala sekolah? Ya kan kepala sekolahnya saya Bu. Oh, ibu ceritanya. Oh iya, maksudnya ibu sudah koordinasi sama pengawas mengenai hal ini. Iya, saya sudah koordinasi dengan pengawas. Cuman pengawas memang sudah memberikan waktu kepada saya Iya. untuk menyelesaikan administrasi yang belum selesai. Cuman kan memang eh, tanggung jawab yang banyak itu Ibu. Iya. Eh, apakah tidak bisa kira-kira salah satu dari yang ibu jalani itu, misalnya ibu ibu maksudnya satu lain untuk supervisi seperti itu Bu Datul. Ya, Apakah ibu tidak bisa mencari waktu lain untuk apa namanya eh, menyelesaikan ini seperti itu waktu lain. Jadi tidak waktunya tidak bersamaan. oh iya Ibu, saya rasa mungkin saya komunikasi dengan pengawas waktu-waktu yang harus eh, apa mungkin jam setelah anak-anak pulang sekolah sehingga kita bisa fokus saat diadakan supervisi itu kita kita bisa fokus mungkin saat jam 11-an biasa pengawas datangnya itu jam 8 pagi apalagi kalau misalnya biasa datang jam 10 anak-anak masih perlu dijaga sedangkan saya juga punya tanggung jawab ke murid seperti itu kan Bu. Mungkin Ya, saya harus komunikasikan dengan pengawas.
Ya, apakah tidak ada kira-kira yang bisa membantu Ibu? Ibu kan sekolah, artinya, di sekolah itu pasti akan ada yang namanya wali kelas ataupun mungkin guru-guru mata pelajaran lain seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Saya rasa mungkin saya perlu kolaborasi dan komunikasi dengan teman-teman guru di sekolah ataupun operator untuk bisa membantu saya menyelesaikan eh, beberapa item sehingga saat supervisi nanti laporan itu memang sudah siap. Iya. Eh, jadi kira-kira kalau misalnya apa namanya eh, kita mengajak apakah masalah ini Ibu sudah pernah bicarakan sama guru-guru lain, sama wali kelas seperti itu? Belum pernah sih Bu, karena saya pikir kan guru kelas juga punya tanggung jawab yang lain. Jadi maka dari itu saya Iya, bagaimana kalau misalnya Ibu libatkan, Ibu sudah kan belum pernah coba sama guru-guru lain. Nah, Ibu juga sudah konsultasi mengenai dengan pengawas. Nah, kata pengawas juga katanya harus tetap dilakukan, ya kan? Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri, untuk agar dua pekerjaan ini bisa tercover, kira-kira apa yang Ibu Datul di dalam benak Ibu Datul itu apa yang Mem lakukan begitu? Apa yang kira-kira di dalam benak Ibu Datul? Oh, saya mau buat seperti ini, saya harus buat ini begitu. Kan tadi karena Ibu pikir guru-guru nanti tidak ada waktu ya seperti itu atau mungkin yang lain. Iya, ya saya rasa pertama yang saya lakukan itu harus pintar membagi waktu. Mungkin kalau misalnya lagi kayak sore itu bisa saya kerja sedikit-sedikit atau hari Sabtu kita itu kan sekolah dari Senin sampai Jumat. Mungkin hari Sabtu saya gunakan waktu saya untuk menyelesaikan tugas manajerial. Kemudian saya akan komunikasi juga dengan teman-teman rekan sejawat yang bisa membantu saya, dengan operator juga bisa membantu saya sehingga tugas-tugas itu bisa selesai, Bu. iya. Selain itu Bu, selain memanfaatkan waktu, kira-kira apa lagi Ibu? Gitu. Eh, yang saya lakukan itu ini mungkin saya kan tugasnya operator itu kan tidak mengajar. Iya, Jadi memang tugasnya operator itu kan membantu kepala sekolah kan untuk mengetik, menyelesaikan apa dan macam-macam itu termasuk dapodik itu kan juga dikerja mungkin hanya 6 bulan sekali sebelum iya, penerimaan BOP. Jadi pekerjaan operator juga tidak terlalu banyak kalau di sekolah, maka dari iya. Eh, juga akan eh, meminta bantuan kepada operator untuk bisa membantu saya kan iya. Kira-kira Bu Datul selain selain apa namanya memanfaatkan waktu tadi, memanage waktu, kemudian meminta tolong kepada operator, apakah tidak ada pihak-pihak lain lagi yang perlu dilibatkan? Boleh juga saya minta dengan teman sejawat, Bu, supaya kan ada Iya, pengalaman juga iya, teman sejawat itu bagaimana menyelesaikan administrasi manajerial. Siapa tahu nanti ke depannya juga jadi kepala sekolah, sudah ada pengalaman begitu. iya, baik. Kolaborasi lah. Eh, Iya, nah itu tadi Bu Datul sudah katakan bahwa ada beberapa yang perlu dilibatkan, apa namanya, beberapa yang orang-orang yang dilibatkan. Kemudian Ibu Datul juga sudah bisa memanage waktu seperti itu. Jadi bagaimana perasaan Ibu Datul sekarang? Saya sangat apresiasi sekali loh dengan eh, pendapatnya atau apa namanya pernyataan dari Bu Datul seperti itu yang bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan cara apa tadi melibatkan pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan masalahnya Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang?
Alhamdulillah sekarang saya lebih lega karena saya bisa dapatkan solusi dari permasalahan saya. Seperti itu, Bu. Iya, iya. Alhamdulillah. Kalau begitu ya Ibu Datul, jadi Ibu sudah menemukan solusi dari apa yang Ibu Datul apa namanya resahkan ya. Sehingga Ibu Datul jadi eh, rasakan saat ini seperti itu. Oke, Ibu Datul, ada lagi yang bisa saya bantu? Halo, Ibu Ya Datul. boleh Bu, saya rasa sudah sangat membuka wawasan saya, ya. Sudah sangat membuka wawasan saya mengenai cara menyelesaikan masalah. Itu saya rasa sudah sangat luar biasa sekali, Ibu Nur. Sekarang saya lebih lega. Alhamdulillah. Iya, baik kalau begitu Ibu Datul nanti kapan-kapan jika Ibu membutuhkan saya bersedia untuk membantu Ibu Datul. Iya, terima kasih Ibu Datul. Ya, terima kasih Ibu Nur Latifah sudah bersedia Iya, terima kasih. membantu saya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Ibu-ibu, saya sebagai pengamat, saya sudah mengamati percakapan tadi. Saya akan fokus ke Ibu Nur Latifah coaching pada Oh, sebagai coach yang melakukan iya, coaching pada hari ini. Ya, Ibu Nur Latifah, saya mengapresiasi sekali percakapan tadi, kelihatan sangat mengalir, sangat natural, dan menampilkan performa Ibu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu menilai kemampuan atau performa Ibu dalam kompetensi tadi? iya. Eh, terima kasih Pak Frans atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya eh, mengenai kompetensi saya merasa mampu untuk menggali potensi teman-teman, tetapi karena berhubung tadi, eh, rupanya di dalam coaching ini kita juga butuh fokus, kita juga butuh konsentrasi, seperti itu. Sehingga apa nanti yang kita sampaikan, apa yang kita tanyakan itu mengalir seperti apa namanya, mengalir seperti biasa, sehingga tidak ada tekanan, seperti itu. Kalau yang saya lakukan barusan itu, ya menurut saya itu karena tadi tertekan karena ada suara-suara bising seperti itu, karena ada sedikit tekanan. Tetapi setelah itu, setelah reda suara bising, saya mulai bisa menyesuaikan diri untuk menanyakan, untuk menggali potensi, untuk menggali kemampuan teman saya, Ibu Datul, seperti itu. Jadi menurut saya, kalau untuk mengcoaching itu betul-betul butuh suasana yang betul-betul tidak ada tekanan. Jadi kita juga harus terfokus seperti itu, Pak Frans. Ya, saya menangkap bahwasannya dibutuhkan fokus dan konsentrasi bebas dalam tekanan ketika melakukan Iya, coaching. Mengapa Ibu menilai iya. demikian? Iya, kenapa saya menilai demikian? Dari hal yang barusan saya rasakan, ya, yang barusan terjadi ketika ada suara bising, saya blank seperti itu. Saya yang tadinya sudah ada di benak saya mau tanyakan itu jadi blank. Jadi saya kebingungan seperti itu. Kemudian kita juga perlu kenyamanan seperti itu. Kalau kita nyaman, hati kita tenang, maka orang yang diajak bicara juga ikut tenang seperti itu. Jadi kalau kita gelisah, orang yang ditanyakan juga agak kebingungan. Aduh, tadi dia tanya apa seperti ini. Kemudian kita juga terfokus, begitu Pak, seperti itu. Oke, oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika Boleh, coaching berlangsung tadi? iya boleh Pak, Oke. silakan. Saya lihat, yang saya amati, yang saya dengarkan tadi, Ibu sudah melakukan seperti standar yang diisyaratkan. Ibu sudah melakukan alur tirtanya dengan baik. Eh, Bagaimana pendapat Ibu mendengar tanggapan saya? Iya, terima kasih sekali
atas tadi apresiasinya terhadap saya ya. Saya ini hanya membutuhkan karena saya tahu kekurangan saya di mana tadi. Jadi saya butuh banyak masukan dari Pak Frans, dari Ibu Mdatul juga serta pengamat-pengamat yang lainnya mengenai coaching yang sudah saya lakukan. Jika untuk kalau untuk kelemahan tadi itu menurut saya adalah karena kurang konsentrasi saja sehingga dari situ saya punya pengalaman bahwa kalau coaching itu kita harus betul-betul terfokus, kemudian kita harus betul-betul hati kita tenang dan kita merasa nyaman seperti itu. Ya, yang Terima kasih ini. Silakan Pak Frans. ya, yang saya amati tadi, Ibu memiliki kemampuan untuk menggali pertanyaan dengan baik. Jadi ketika Iya, Ibu Umdatul sudah menjawab A, Ibu terus menggali. Contohnya ketika Ibu Umdatul sudah mengatakan tentang permasalahannya dan alternatif yang sudah ia sampaikan, misalnya ketika Ibu Umdatul sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan pengawas. Ibu tidak menyerah sampai di situ, tetapi Ibu menggali lagi, apakah ada yang lain? Nah, itu yang saya lihat tadi, kemampuan menggalinya Ibu sudah cukup baik dan seperti itu. iya, iya, iya. Hmm. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, jika dari saya memang harus dalam coaching itu memang kita sebenarnya kita harus sadar gitu bahwa orang yang kita coach itu adalah dia memiliki kemampuan hanya karena mungkin sesuatu dan lain hal di dalam dirinya sehingga dia tidak mengetahui bahwa kompetensi itu dia punya. Begitu sehingga dia membutuhkan orang lain untuk bisa menggali apa yang tadi yang dia sadari seperti itu sehingga tiba-tiba dia sadar seperti tadi Bung Datuk, iya ya saya saya dapat solusi sendiri padahal solusi itu adalah solusi yang bukan saya yang memberikan solusi tetapi beliau sendiri yang mengangkat atau apa namanya yang memunculkan solusi itu permasalahannya dari beliau juga dan beliau sendiri saya ini hanya berperan sebagai untuk membantu menyadarkan beliau seperti itu bahwa ibu punya kemampuan loh tanpa saya beritahu misalnya tanpa saya beritahu bahwa Ibu Umdatul punya kemampuan loh pasti ibu bisa. Nah, tanpa seperti itu dengan pertanyaan-pertanyaan coach yang saya coaching tadi pada coach itu saya sudah tahu bahwa rupanya Ibu Umdatul ini punya kemampuan. Ibu Umdatul juga tahu, ih rupanya tiba-tiba kok saya dapat anunya, saya dapat solusinya dari apa yang saya permasalahkan, padahal itu masalah saya loh. Nah dari situ ya, saya rasa itu juga pembelajaran, salah satu pembelajaran sebenarnya ketika nanti curhat ke orang lain atau mungkin saya ceritakan masalah saya ke orang lain, saya pasti berpikir saya itu hanya ingin dibantu. Begitu sadarkan saya, ya, sadarkan saya apa sebenarnya yang saya punya ini. Nah, dari situ kita mengetahui kelebihan dan kelemahan kita. Seperti itu, Pak Frans. Oke, baik Ibu. Namun demikian, saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan, seperti penggunaan kata tanya. Iya. Sebaiknya Ibu menghindari menggunakan kata tanya mengapa dan apakah. Mengapa? Iya, Ya, saya tadi sudah tadi lupa ya, harusnya. hmm, tadi sempat saya amati, saya dengarkan, mengapa ibu tidak meminta meminta Iya, saran kepada ya. Jadi di situ saya pikir itu yang harus ibu kembangkan lagi, bagaimana menggunakan kata tanya yang tepat dalam diskusi untuk coaching. iya, Ya, baik. bagaimana pendapat ibu? Padahal itu lagi kembali itu kita kembali kepada kita harus konsentrasi seperti itu. Jadi coaching ini betul-betul dia perlu apa namanya konsentrasi. Kita harus konsentrasi menanyakan agar tidak simpang siur apa yang kita dengar itu tidak simpang siur di telinga kita. Seperti itu. Jadi tidak ditanyakan lain, kemudian yang dijawabnya juga lain. Makanya kita perlu fokus. Sebenarnya saya sudah ingat itu tidak boleh pakai kata mengapa dan kenapa. Kemarin itu sudah dijelaskan sama ibu instruktur. Cuma karena keadaan, tadi saya terburu-buru juga, sehingga saya tidak terfokus dengan hal itu. Iya, jadi saya mohon maaf Ibu Umdatul, Pak Frans juga, seperti itu. Ya, di sini dari diskusi kita di siang ini, kira-kira
apa yang Ibu bayangkan untuk meningkatkan kemampuan Ibu untuk ke depan ketika melakukan coaching dengan teman guru atau dengan siapa saja? Iya, menurut saya yang ingin saya eh, kembangkan di dalam apa namanya kompetensi saya sebagai selaku coach ya, itu adalah saya harus mengetahui betul-betul bagaimana ini teknik dalam coaching seperti itu, sehingga nantinya ketika nanti saya menerapkan di apa namanya menerapkan kepada orang lain itu betul-betul tepat seperti itu. Nah, kemudian selain itu, selain saya harus betul-betul mengetahui tekniknya, saya juga harus apa namanya eh, apa selain saya mengetahui alurnya, saya juga harus mengetahui tekniknya. Bagaimana caranya kita harus berbahasa yang bagus dengan orang yang kita coaching, kemudian menganalisis pertanyaan-pertanyaan apa yang harusnya saya keluarkan untuk saya juga harus bisa menyesuaikan keadaan. Seperti itu, tidak dalam keadaan terburu-buru seperti saya tadi, sehingga Ibu Datul juga kesannya seakan-akan terburu-buru seperti itu. Padahal saya dari itu sebenarnya dari saya dari coach. Jadi seperti itu. Jadi perlu memang suasana yang betul-betul kita nyaman, kita tenang dan tidak kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan pada saat kita mengcoach orang lain. Seperti itu. Iya. Oke, luar biasa Ibu untuk apa yang telah Ibu katakan tadi, bagaimana Ibu telah mengetahui performa Ibu, dan apa yang harus Ibu tingkatkan ke depan. Saya juga berharap bukan hanya Ibu yang meningkatkan, tapi saya juga, kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kapasitas kita dalam melaksanakan coaching pada teman-teman kita. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak Frans, terima kasih Bu Datul atas kepercayaannya. Terima kasih juga Ibu Datul. Selamat siang. Ya.